Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Syahril selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Islam 4 dan para audiens yang telah berkenan mendengarkan presentasi kami pada hari ini. Saya Maisa Vina Putri selaku moderator akan mempresentasikan materi tentang integritas Islam dalam ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi dengan beranggotakan Disney dan juga Nisa, dan saya sendiri yaitu Mai Safina. Selanjutnya di sini ada latar belakang penelitian dalam sejarah keilmuan umat Islam. Hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan pernah berada dalam hubungan yang tidak harmonis, mengalami dikotomi, bahkan selama beberapa dekade, tidak pernah berhenti dan selalu dihadapkan pada pembedaan antara apa yang disebut ilmu Islam dan ilmu non-Islam, ilmu Barat dan ilmu Timur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan manusia dengan menganugerahi berbagai potensi, yaitu akal, qalb, nafs, ruh, fitrah, dan juga feels. Dan alam semesta sebagai medan empiriknya. Pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Keilmuan yang dipadukan dengan nilai-nilai spiritual, keagamaan, dan kemanusiaan menjadikan kehidupan manusia lebih mulia. Dengan batas-batas nilai agama yang jelas, manusia terjaga dari ancaman dehumanisasi. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Integritas Islam dalam Ilmu Pengetahuan dalam bidang akuntansi, agar penerapannya tetap terpaku pada syariat Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya di sini ada kerangka penelitian. Yang pertama, bagaimana integritas Islam itu dalam ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi. Dengan tujuan penelitiannya itu mengetahui integritas Islam dalam ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi. Dan manfaat dari penelitian ini bagi peneliti dapat memperoleh pemahaman secara menyeluruh yang berkaitan dengan konsep integritas antara agama Islam dengan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi. Dan yang kedua yaitu bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan lebih sempurna. Selanjutnya di sini, yang pertama yaitu ada paradigma integritas keilmuan. Pengintegrasian ilmu dapat dilakukan melalui berbagai paradigma, yakni paradigma integrasi keilmuan integratif, paradigma integrasi keilmuan integralistik, dan paradigma integrasi keilmuan dialogis. Dan dijelaskan oleh Amar pada tahun 2021. Dari paparan tentang paradigma integrasi keilmuan itu integratif tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penganut paradigma ini meyakini bahwa sumber ilmu itu adalah Tuhan. Sumber ilmu lainnya secara hierarkis berada di bawahnya sehingga harus ditunduk kepada sumber tertinggi yaitu wahyu Tuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam. Islam memandang bahwa pada dasarnya semua ilmu itu adalah satu. Semuanya bersumber dari Allah. Satu bukan berarti tidak dapat dibagi sehingga menurut Ahmad Tafsir, pengetahuan manusia yang berasal satu tersebut dapat dibagi menjadi dua macam pengetahuan, yaitu pengetahuan yang diwahyukan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis.
Kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui indera, akal, dan hatinya melalui ayat-ayat Tuhan yang terhampar di alam. Nah, antara ilmu dan iman atau antara ilmu dan agama tidaklah bertentangan, tetapi sebaliknya justru saling meneguhkan. Sejak pertama kali diciptakan sampai akhir zaman nanti, kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari ilmu pengetahuan. Dapat dilihat juga bahwa ilmu dalam pandangan Al-Quran tidak bertentangan, bahkan dapat kian meneguhkan iman. Ia berjalan dengan iman secara beriringan. Jelas bahwa manusia dengan akal dan pikirannya mengetahui bahwa keberanian dan ilmu pengetahuan adalah milik Tuhan semata. Next. Selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan bertujuan untuk mencari kebenaran ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Dengan ilmu pengetahuan, maka setiap manusia akan bisa mendapatkan sebuah kebenaran melalui proses-proses tertentu, baik dengan melakukan penelitian ilmiah maupun dengan berbagai cara lainnya. Nah, kata ilmu juga berasal dari bahasa Arab, merupakan deviasi dari kata alima yang memiliki arti mengetahui. Juga memiliki arti untuk belajar, baik dengan adanya upaya ataupun dengan tanpa adanya upaya, untuk mengetahui secara sungguh-sungguh. Dalam hal ini bisa diartikan ilmu merupakan hasil yang dicapai dari usaha sungguh-sungguh sebagai upaya untuk mengetahui. Next. Terdapat juga dalam hadis riwayat Tabrani yang berbunyi, ta'allamu wa'allimu wa tawaddu'u limu'allimikum wa layalahu limu'allimikum, yang artinya, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya, di sini akan membicarakan dari pembahasan inti dari presentasi ini, yaitu mengenai integrasi Islam dalam ilmu pengetahuan, penerapannya dalam bidang akuntansi. Integrasi memiliki dua makna, yaitu pertama adalah integrasi mengandung makna implisit. Reintegrasi yaitu menyatukan kembali ilmu dan agama setelah keduanya terpisah. Kedua integrasi mengandung makna unity, yaitu bahwa ilmu dan agama merupakan kesatuan primordial. Konsep dan praktik integrasi interkoneksi yang diusung oleh Amin Abdullah merupakan konsep yang berkembang serta sangat dibutuhkan untuk mempersempit ruang dualisme atau dikotomi ilmu yang memisahkan antara pendidikan umum dari pendidikan agama. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali Muhadsyah dan juga Yusuf pada tahun 2018, di mana mereka
menerangkan bahwa pendekatan integratif interkonektif dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini akan dilakukan pendekatan integratif interkonektif yang dimana akuntansi ini menggunakan konsep model yang dikembangkan oleh Zakarsi dan kawan-kawannya, di mana pendekatan ini dibagi menjadi 3 model, yaitu al-nushus al-syariah atau syariah teks yang menggunakan teks berupa ayat ataupun hadis. Selanjutnya juga ada al-tahlil al-imani, faid analisis, analisis yang bersifat imani atau syar'i, dan juga ada al-nak al-islami, Islam kritik atau kritik islami. Ketiga model ini dilakukan untuk menggunakan pola korelatif kurikulum. Berdasarkan pendekatan dari integrasi yang saya sebutkan tadi, maka implementasi dari yang dapat dilakukan dalam mengintegrasi dan menginterkonektifkan dari pembelajaran akuntansi berdasarkan pada materi pengertian akuntansi, yaitu yang pertama ada al-nusus al-syariah, syariah teks, menggunakan teks berupa ayat atau hadis. Dalam Al-Quran, bahwa pengertian akuntansi ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Terjemahan ayat tersebut secara tegas Allah mengajarkan kepada manusia bahwa apabila manusia melakukan kegiatan muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka ia harus melakukan pencatatan. Pencatatan di sini yaitu ketika ada kegiatan muamalah dalam kerangka bisnis yang memiliki makna berutang piutang. Utang piutang pada intinya di sini adalah berhubungan langsung dengan transaksi dagang. Di samping itu juga perorangan ataupun bisa baik perorangan maupun lembaga yang dalam konteks Al-Quran mengajarkan agar seluruh transaksi yang dilakukan secara pinjam-meminjam ataupun jual beli itu harus dilakukan penulisan dalam transaksinya. Maka akuntansi merupakan hal yang penting dalam setiap transaksi perdagangan di sebuah perusahaan. Proses perdagangan ataupun transaksi sekarang tidak hanya melakukan dalam secara tunai atau kontan, tapi juga bisa dilakukan secara kredit. Maka dari itu, setiap informasi penting yang dilakukan antara aktivitas dengan perusahaan itu harus dipertanggungjawabkan dengan cara dilakukan pencatatan. Karena dalam Al-Quran sendiri dijelaskan mengenai pencatatan tersebut, yang mana nanti akuntansi ini memang memiliki makna yaitu pencatatan, saksi atau bukti maupun transaksi. Yang selanjutnya, yang kedua, ada al-tahlil al-imani atau faid analisis, yaitu analisis yang bersifat imani atau syar'i, dan ISA. Di sini, dalam pendekatan ini dijelaskan bahwa pengertian akuntansi secara umum memiliki sifat yaitu kejujuran, kebenaran, dan juga tanggung jawab. Dalam hal ini, kejujuran di dalam menyajikan dan mencatat transaksi kegiatan. Dalam pembelajaran akuntansi, karakter kejujuran dapat ditunjukkan melalui sikap dan juga tindakan menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya, apa adanya berdasarkan bukti otentik, tidak mengurangi ataupun tidak mengurangi dan markup data keuangan, berpegang teguh pada
prosedur standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Di sini juga kejujuran merupakan hal yang sangat penting yang harus diterapkan dalam pencatatan ataupun dari proses akuntansi tersebut. Karena kebenaran dan pembelajaran akuntansi adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dengan apa yang dilaporkan di lapangan, termasuk di dalamnya prinsip kebenaran yang mengukur dari adanya modal, pendapatan, biaya, laba perusahaan, ataupun yang lainnya, di mana implikasinya dalam bisnis adalah di mana individu ini melibatkan praktik bisnis yang harus mempertanggungjawabkan dan juga amanah atas apa yang telah diperbuat dengan pihak-pihak terkait. Akuntan juga atau akuntansi di sini yaitu mengintegrasikan antara data keuangan ataupun non keuangan, memperluas ruang lingkup tanggung jawab bersama masyarakat yang lain. Di sini penerapan dengan Al-Qur'annya sendiri yaitu mengenai kejujuran, kebenaran, dan juga tanggung jawab. Selanjutnya yaitu ada Al-Naq Al-Islami atau Islamic Kritik atau kritik Islami. Dalam akuntansi juga dikenal dengan adanya teori cash basis atau accrual basis. Konsep dasar accrual merupakan konsep yang disepakati secara umum karena sebagian sarjana akuntansi menilai adanya keakuratan pelaporan pendapatan beban dengan menggunakan konsep ini. Akan tetapi oleh para sebagian sarjana muslim, penggunaan konsep ini secara total dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ada juga yang mengasumsikan bahwa konsep ini tuh mengasumsikan bahwa tingkat daya beli dengan menggunakan unit moneter yang dianggap kurang stabil. Konsep ini digunakan dengan anggapan bahwa daya beli unit moneter yang dipakai yaitu stabil dengan asumsi penggunaan dari kritik Islami ini sedikit bertentangan dengan yang ada di Islam. Tetapi dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 29 itu dijelaskan bahwa janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi harus ada kesesuaian antara pembeli dan juga penjual dalam hal ini. Next. Oke, dari materi yang telah kami paparkan, jadi kesimpulannya di sini di dalam makalah ini itu membahas bagaimana integritas menyatukan kembali ilmu dan agama setelah keduanya terpisah. Kedua integrasi mengandung makna unity, yaitu bahwa ilmu dan agama merupakan kesatuan primordial. Kecenderungan untuk mengintegrasikan ilmu agama dan pengetahuan umum ditawarkan kembali untuk mengantisipasi perkembangan pendidikan Islam dan
menghadapi tantangan dan tuntutan zaman yang terus berubah. Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, komunitas Muslim beradaptasi dengan berbagai cara, seperti dengan mengadakan pembaruan, khususnya di bidang pendidikan, salah satunya penerapan dalam bidang akuntansi. Mungkin untuk materi, eh, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada seluruh audiens yang telah mendengarkan materi yang kami sampaikan, dan mohon maaf bila kami ada kesalahan dalam pengucapan dan juga tulisan selama memaparkan materi. Saya tutup presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.